Ini si Pepeo, ponakan bontot yang imut bingit. Saking gemesnya, majikan sampai cium-cium dan mau dimakan. Mentang-mentang si Pepeo mungil dan muat di kotak chicken. Kadang Pepeo dijadiin burger. Dan hap mau dimakan. Pepeo minum cucu, mau bobo ciang. Tapi minum cucunya kebanyakan. Pas perutnya dikocok, bunyi air. Si Pepeo kena omel majikan, gara-gara pup sembarangan. Akhirnya majikan ajarin Pepeo pup di pasir. Majikan tunjukin cara nutup pup. Si Pepeo diajarin malah main-main. Abis itu dia ngantuk, kena omel lagi deh sama majikan. Kali ini paman bontot yang disuruh ajarin. Bukannya ajarin yang bener, si bontot malah ajarin garuk-garuk dinding. Jadi si Pepeo ikutan garuk-garuk dinding deh. Sebagai hukuman, bontot pun dicukur karena ngajarin dengan cara ngawur. Ini keponakan si bontot, namanya Pepeo. Dia lagi main ke rumah, tapi nggak mau diem. Suka lari-larian dan gigitin barang-barang. Karena capek habis lari-lari, majikan beliin Pepeo kasur biar bisa bobo ciang. Salah, yang gede punya majikan. Punya Pepeo yang kecil. Si bontot ngambek ponakannya dibeliin kasur. Dia acak-acak tisu. Dikasih makan pun dia nolak. Ya udah, majikan nunjukin video betina joget-joget biar seneng. Akhirnya bontot nggak ngambek lagi dan mau makan. Ini si Pepeo, kucing imut kesayangan kita semua. Saking gemesnya, majikan sampai pakein baju lebah dan nggak berhenti cium-cium. Mentang-mentang mungil, si Pepeo suka nyumput di plastik ciki. Kadang Pepeo dijadiin kebab gulung dan mau dimakan. Kadang juga Pepeo dibungkus di kotak hadiah. Siapa yang mau? Subscribe yang suka Pepeo. Ini si Pepeo, dia suka lari-lari ke sana kemari. Pepeo juga suka gigitin kabel. Kalau dimarahin, dia langsung pasang muka imut biar nggak jadi diomelin. Pas dicariin buat mandi, nggak taunya dia ngumpet di balik gorden. Terus ngumpet juga di kolong kasur. Pas majikan mau suruh keluar, nggak taunya ada di sebelah majikan. Pepeo pun diomelin. Si Pepeo tiap mau dimandiin kabur mulu. Mentang-mentang kecil dan muat lewatin celah pagar. Jadinya majikan ngide pakein Pepeo baju yang ada sumpitnya. Jadi si Pepeo nggak bisa kabur lagi deh. Sekarang saatnya Pepeo dimandiin. Sebelum mandi dikasih ciuman penuh cinta dulu. Sepertinya Pepeo kembung kebanyakan minum cucu. Ini si bontot penasaran mau lihat Pepeo mandi. Pas dimandiin, Pepeo anteng dan nurut. Tapi kemudian dia kentut. Setelah disabunin, Pepeo dibilasin, lalu dikeringin pakai hair dryer. Tapi udah selesai dimandiin, si Pepeo malah pup. Pepeo lagi baca buku nih, gayanya udah kayak guru aja pakai kacamata. Tapi lama-lama si Pepeo bosen dan ngantuk. Majikan suruh Pepeo fokus baca lagi, tapi Pepeo udah ngantuk berat. Alhasil Pepeo tantrum gak mau baca lagi. Karena Pepeo udah mau belajar, majikan kasih makanan banyak bingit buat Pepeo. Kira-kira habis nggak tuh, Pepeo? Si Pepeo usil banget nih. Tisu diberantakin, pohon dirontokin. Abis itu ngumpet di kolong kasur, malah pup. Majikan pun usilin balik. Pepeo dipancing masuk ke tabung. Terus nggak bisa keluar, Pepeo kebingungan. Habis itu dikasih ikan. Tapi pas dimakan, ikannya bergerak. Pepeo pun kaget. Ternyata ikannya bohongan, nggak bisa dimakan. Setelah itu, Pepeo dimandiin. Tapi pas keringin rambut, malah dibikin jadi rambut mangkok. Biasanya selalu bontot yang dibully. Laptop paling kecil, antri paling belakang. Mainan pun paling kecil. Tapi semenjak ada si Pepeo, ponakannya bontot. Gantian Pepeo deh yang dianaktirikan. Antri selalu paling belakang. Pas mau makan udah dihabisin pula. Pepeo sedih dan galau. Tapi jangan khawatir, Pepeo mimi cucu aja ya. Pepeo pun ceria kembali. Si Pepeo aktif ya bun, suka lari-lari dan berantakin tisu. Lalu si Pepeo dimarahin sama paman bontot. Pepeo pun dikunci di dalam ruangan biar nggak berantakin lagi. Tapi Pepeo nggak tinggal diem. Dia cari cara buat keluar. Kemudian lehernya Pepeo malah nyangkut.
Duh, Pepeo ada-ada aja. Lalu Pepeo dilepasin. Malah makan makanannya Paman Bontot. Pepeo pun diomelin lagi. Terus dikasih makan punya Pepeo. Tapi setelah makan, Pepeo malah berantakan lagi. Alhasil, Pepeo diusir. Setelah jalan-jalan pagi di taman, Blackie kelihatan gak nyaman banget. Kakinya digoyang-goyang seolah ada sesuatu. Pas majikan cek, ternyata ada emas di kaki Blackie. Lalu Blackie diajak jalan-jalan lagi. Siapa tahu dapat emas lagi. Dan ternyata Blackie dapat uang. Besok jalan-jalan lagi ya Blackie. Tiba-tiba bulu di tangan majikan tumbuh panjang. Kok bisa? Majikan jadi mirip Blackie. Pas dicek, bulu Blackie juga sama tebalnya. Jadilah majikan rutin cukur bulu. Karena makin lebat, majikan pergi ke dokter. Tapi lucunya, dokternya malah botak. Akhirnya majikan tanya ke suaminya yang lagi nuang sabun di kamar mandi. Pas dilihat sabun yang dipakai ternyata sabun mandi kucing. Selama ini majikan mandi pakai sabun Blackie. Karena kesel, majikan langsung ngiket suaminya pakai tali. Sekarang giliran dia yang dicabutin bulunya. Duh, kebayang nggak tuh rasanya? Majikan lagi cariin Blackie, tapi pas buka pintu, si Blackie lompat pakai kostum laba-laba. Majikan kaget, untung nggak jantungan. Si Blackie ngumpet lagi, dipancing pakai mainan kucing nggak mau keluar. Pas ditarik dari kolong, ternyata bukan Blackie. Ternyata Blackie sembunyi di paperback warna hitam biar nggak kelihatan. Lalu majikan punya ide isengin balik. Pertama warnain muka pakai masker hitam, lalu ngumpet di rumah Blackie. Pas Blackie mau masuk ke rumahnya, dia pun kaget. Dan pingsan seketika. Hari ini cuaca panas banget. Majikan pengen minum yang seger dan nyuruh Blackie ambilin Coca-Cola. Tapi ada yang aneh dengan tingkah Blackie. Dan bener aja, pas cola dituang, di situ kelihatan ada uang di balik plastiknya. Terus pas Blackie mau pup di taman, dia mengendus bau uang. Dan ternyata bener. Gak berhenti di situ, pas majikan mau cuci tangan, Blackie kembali bertingkah aneh. Majikan yang penasaran pun belah sabun jadi dua. Wow, ternyata ada emas di dalam sabun. Wah, si Blackie emang kucing pembawa keberuntungan. Si Blackie sembunyi lagi. Dia seneng banget sembunyi di benda warna hitam biar gak kelihatan. Pas majikan mau masak, tiba-tiba Blackie nongol. Untung gak jadi opor si Blackie. Pas majikan lagi angkat kardus dan mau ditaruh di kasur, ternyata ada Blackie di situ. Blackie pun nangis, tangannya diperban kena kardus. Majikan pun punya ide biar Blackie tetap kelihatan walaupun hitam. Blackie dipasangin stiker yang bisa nyala. Kadang jadi senyum, kadang marah, dan kadang muka sedih. Duh, gemes banget si Blackie, pengen cubit. Majikan mau rayain ulang tahun, tapi dilihat-lihat kok ada bulu hitam di kue. Lalu lewatlah si Blackie dengan muka cemong. Ternyata sebagian kuenya udah dijilatin sama si Blackie. Pas majikan mau cuci tangan, ternyata ada laba-laba di kamar mandi. Blackie yang udah comot kue majikan dipaksa masuk buat usir laba-laba. Si Blackie malah teriak ketakutan. Majikan pun dengar suara benda jatuh. Sepertinya Blackie berhasil nangkap laba-laba. Tapi pas majikan buka pintu, ternyata Blackie jatuhin barang-barang. Majikan pun nanya, Blackie udah ditangkap belum laba-labanya? Si Blackie cuma bengong sambil lihat ke arah majikan. Ternyata laba-labanya merayap di paha majikan. Ini Blacko, adiknya Blackie. Majikan coba latih dia supaya bisa bantu cari uang, kayak si Blackie. Tapi malah naik ke Gordon dan bikin rusak. Akhirnya Gordon dipasang tusuk gigi biar nggak dinaikin lagi. Blacko malah manjat lemari dan ngerontokin daun. Majikan pun bikin daun dan ganti daun hias dengan aluminium foil biar nggak dimakanin lagi. Setelah itu, si Blacko kabur ke kolong kasur, mungkin ngambek. Majikan coba bujuk, pijat-pijat, dan kasih vitamin biar jadi pintar. Tapi bukannya tenang, dia malah ngacak-ngacak puzzle. Pas diangkat, ada uang nyelip di bawah puzzle. Habis itu dia lari lagi ke arah pot bunga. Pas digali tanahnya, ternyata di dalamnya ada plastik isi uang. Suami majikan pulang, kaget lihat uangnya yang disembunyiin malah udah dipakai belanja. Dia pun nangis. Ternyata adiknya Blackie masih belum paham cara cari uang yang benar. Temannya majikan pamer habis beli robot canggih. Katanya harganya mehong bingit, majikan gak bakal mampu beli. Tapi majikan percaya kalau Emon bisa ngalahin robot itu. Akhirnya mereka bikin tantangan. Pertama, siapa yang paling hoki? Majikan kasih Emon kertas gosokan lotre dan langsung dong si Emon dapet jackpot. Sementara temen majikan pakai teknologi canggih si robot buat nge-scan. Pas digosok malah zong. Lanjut ke tantangan berikutnya. Cari batu giok di taman. Itu kan memang keahlian Emon. Nggak pakai lama, Emon langsung nemuin batu safir merah merona. Dia juga nemu kalung mutiara. Nggak jauh dari situ dia nemuin lagi gelang giok. Dan ternyata ada banyak batu giok tertimbun daun kering. Sedangkan teman majikan pusing 7 keliling dan malah kesel sama robotnya. Pas duel terakhir, Emon keluarin jurus pamungkas dan berhasil menang telak. Si robot auto berasap kena semburan maut si Emon. Menurut kamu lebih hebat robot mahal itu atau Emon? Adiknya majikan jatuhin kuncinya ke selokan. Pas mau telepon damkar buat minta bantuan, HP-nya malah ikutan jatuh.
Karena Emon pintar, dia pun minta tolong Emon buat cari cara. Majikan nemu gunting besar, tapi itu nggak berguna. Ada tali di depannya. Dicoba pakai tali deh, tapi nggak muat. Emon nemu tali lain, tapi tetap nggak berhasil cuy. Akhirnya Emon coba cari barang berguna di sekitar. Dapat mainan karet nih. Dan bener aja, setelah dicoba, akhirnya HP adik majikan bisa diambil. Makasih ya Emon, pinter deh. Emon dan majikan datang ke tempat tambang batu giok. Majikan sampai nyewa tas. Awalnya Emon nemu benda-benda aneh, bahkan nemu bola kecil warna-warni. Tapi akhirnya Emon berhasil nemu giok berharga. Gak jauh dari situ, Emon nemu lagi batu giok yang lain. Setelah dirasa cukup, majikan mau pulang. Tapi tiba-tiba Emon naik ke atas batu dan mengendus sebuah batu. Pas majikan buka, ternyata ada emasnya. Setelah berburu batu giok, majikan dan Emon pergi ke toko buat jual hasilnya. Wow, ternyata harganya lumayan mahal. Majikan dan Emon dapat duit banyak nih. Setelah dari toko itu, bukannya pulang majikan, malah ajak Emon buat cari batu giok lagi. Kali ini carinya di dalam goa. Dan lagi-lagi, majikan dan Emon berhasil dapat batu giok banyak banget. Wah, kalau dijual bisa dapat berapa duit ya? Semalam ada berita meteor jatuh. Majikan dan Emon bertekad nyari meteor itu. Lumayan, cuan banyak kalau dijual. Belum lama jalan, si Emon menemukan sesuatu di dekat batu. Tapi ini mah batu biasa, nggak ada harganya. Lalu adik majikan manggil. Katanya dia lihat batu mencurigakan. Dan pas di-searching di HP, nggak taunya itu cuma batu gosokan kaki. Tiba-tiba si Emon nemuin sebuah kotak. Tapi pas dibuka, ternyata isinya jam tangan mainan. Ayo Mon, cari lagi yang bener. Kali ini Emon nemuin batu aneh yang nggak biasa. Kira-kira ini apa ya? Pas lagi berburu batu giok, majikan dan Emon tersesat. Mereka pun buat tanda SOS biar lebih mudah ditemukan. Mereka kelaparan dan berusaha cari makanan. Lalu mereka nemu semangka. Tapi pas dibuka, udah busuk semangkanya. Lalu mereka nemu kaktus. Pas lagi ambil kaktus, malah nggak sengaja nemu tulang. Ih serem, tulang apaan tuh? Lalu nggak jauh dari situ, mereka nemu kentang. Alhamdulillah. Karena udah kelamaan jalan, majikan kehausan. Lalu dia dapat ide buat meras tanah. Dicopotlah kaos kakinya, lalu diperas tanah itu sampai menghasilkan air. Lumayan buat lepas dahaga. Sekarang tinggal masak kentang dan kaktusnya. Tapi tiba-tiba ada sisik ular. Cakoknya. Majikan kasih kejutan Emon bola jeli warna-warni. Majikan pun kepikiran ide seru, bikin mandi bola pakai bola jeli. Majikan tuang banyak banget bola jeli ke dalam bathtub. Begitu kena air, bola jeli langsung membesar. Emon dan majikan udah siap mau main bola jeli. Tapi tiba-tiba suami majikan nelpon katanya mau pulang dan mau mandi. Mereka panik, takut dimarahin. Akhirnya buru-buru bola jeli itu dicemplungin ke kloset biar cepet hilang. Bola jeli gede pun ikut dibuang. Majikan pun lega karena masalah udah beres. Pas majikan jalan sore, kok ada yang aneh. Jalanan penuh bola jeli bertebaran. Rupanya selokan mampet gara-gara jeli tadi. Dan sekarang majikan dicariin sama satpam komplek. Gawat nih Mon. Karena sebelumnya berhasil dapetin banyak batu berharga. Majikan sampai kebeli rumah baru. Tapi baru aja pindahan, si Emon udah pecahin vas bunga dong. Tapi ternyata di dalam vas itu ada emasnya. Majikan auto nyuruh Emon buat cari harta karun lagi di dalam rumah baru ini. Si Emon mencium aroma mencurigakan. Pas bantalnya dibuka, ternyata ada suatu benda aneh. Pas majikan belah, ternyata ada berlian di dalam benda itu. Terus si Emon ngeong minta makan. Tapi pas diambilin makan, ternyata ada emas cuy di dalam makanan Emon. Selesai makan, Emon merhatiin tempat sampah. Pas majikan cek, ternyata ada emas yang lebih besar lagi di situ. Bahkan ada uang emas juga. Hebat banget Emon. Subscribe kalau kamu pengen kucing kayak Emon. Tiba-tiba, majikan dapat peta harta karun. Entah siapa pengirimnya, majikan dan adiknya menuju lokasi di peta. Tapi nggak ada apa-apa di sini. Cuman ada rumah siput. Majikan cari di semak-semak, tapi nggak nemu apa-apa. Tapi ternyata si Emon nemu banyak stiker. Lalu Emon nemu tongkat mahkota yang bisa ngeluarin gelembung. Dan pas jalan lagi, si Emon nemuin sekotak perhiasan. Nggak jauh dari situ Emon nemu lagi boneka dan aneka ragam mainan. Wah, setelah dikumpulin ternyata banyak banget mainan yang Emon dapet. Ada yang tahu ini mainan apa aja? Pas lagi cari harta karun di hutan, Emon dan majikan tersesat. Mana HP majikan lobat, jadi nggak bisa minta bantuan. Majikan pun nulis tanda SOS di pohon, berharap ada yang selamatin mereka. Karena udah kehabisan bekal, majikan cari cara buat bertahan hidup. Majikan nemu plastik, plastik itu pun dibungkus di daun agar berembun dan menghasilkan air. Majikan dan Emon pun melepas dahaga dengan sedikit air. Sekarang mereka cari makanan. Si Emon nemu jamur. Tapi kata majikan, jangan Mon, takutnya jamur beracun. Mereka pun lanjut jalan dan
menemukan salak. Majikan yang udah kelaparan langsung kupas dan makan salak itu. Tapi tiba-tiba kulit majikan gatel-gatel. Tangan majikan berubah mirip sisik salak. Komen doain Regu